Rasil untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikuti kami, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma asbahabi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru. Amin ya rabbal alamin. Itu doa dari Rasulullah. Kita memohon agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang pada diri kita, agar kesehatan yang Allah berikan tidak berganti dengan yang lain, dan kita berlindung kepada Allah dari datangnya bencana, dan juga berlindung kepada Allah dari datangnya kemurkaannya. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehat semuanya, Bu? Ya, ini peserta yang paling muda. Berapa usianya? Hah? Ada datanya? Ada datanya? Oh, iya. Kalau 40 ke bawah. Ada 40 ke bawah. Oh, 2. 35 lebih. 35 ada 35. Tidak ada. 36, 37. 3 berapa, Bu? 37. Ada yang lain? Oh, berarti peserta yang termuda 37. Yang masih nulis? Itu mah juniornya itu. Yang paling tua 75. Ada 75? Tidak ada. 60. 70. Ada yang lebih dari 70? 71. Mana, Nek? Berapa, Nek, umurnya? Seumur pohon jambu. 65? Oh, masih muda. Kalah dengan ibu tadi, ibu 70. Ya udah, berarti yang tertua 70. Yang paling muda tadi berapa? 37. Alhamdulillah. Mana? Oh, belum datang. Iya. Oh, begitu ya. Ya, baiklah, walaupun masalah umur tidak menjadi kepastian, kan boleh saja yang muda meninggal duluan. Ada yang sudah tua nggak mati-mati juga, Pak. Karena usia adalah misteri, tergantung apa yang Allah berikan. Yang pendek usianya juga nikmat, yang panjang juga nikmat. Yang penting kita hidup itu sehat, duitnya banyak, dan solehah. Ya, apa tadi yang penting apa, Bu? Sehat, duitnya banyak, dan soleha. Lah daripada sakit, nggak soleha, kemudian nggak punya duit, kan susah. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya mungkin sangat mudah dipahami ya. Kalau sudah waladhdallin, itu nama saya kan paling enak tuh ya. Saya tinggal di sini, Bu, di Cibubur. Dekat dari sini, dan belum lama lah di Cibubur, baru sekitar 25 tahun. 25 tahun nggak terasa ya, Bu ya? Nggak terasa, cepat sekali ya Allah. Anak saya baru 2, yang laki-laki, yang perempuan 3. Berarti jumlahnya 5. Ya. Ya. Kalau istri, alhamdulillah 1 sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah, 4 sunnah. Ya. Saya sunnahnya baru 1. Ya kan? Jadi sunnah kan? Jadi 1 itu juga sunnah, bukan katakan tidak sunnah. Ya baik, alhamdulillah saya doakan mudah-mudahan Ibu Majelis Taklim Radio Silaturahim selalu Allah beri kesehatan.
Allah selalu beri kelapangan rizki. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses di dunia ini. Sukses itu indikasinya adalah husnul khotimah. Ya, hari ini kajian kita tentang apa tadi? Keutamaan ilmu dan amal. Ya, memang belum tahu keutamaan ilmu dan amal. Ngajinya sudah lama, keutamaan ilmu dan amal. Apa Bu keutamaan ilmu dan amal? Ini metode Rasul nih, cara memberikan pelajaran, kadang-kadang ceramah, kadang-kadang berdialog dua orang, kadang-kadang tanya jawab gitu kan. Karena ini ngajinya sudah berapa tahun tadi? 4 tahun. Itu kalau S1 sudah tinggal skripsi nih. Hampir sudah ya. Kalau S1 sudah mau skripsi ya. Makanya kita sudah ngaji tiap bulan sekali di sini nih ya, 3 bulan ngaji. Kalau di rumah tiap hari kita nonton televisi, ya kan? Di radio kita dengar terus. Dari mana-mana sumber ilmu itu banyak. Maka pertanyaan saya kalau bisa jawab umroh. Tapi hadiahnya yang ngasih ibu ya. Iya. Apa keutamaan orang, jangan utama dulu. Apa tandanya bahwa ilmu itu utama? Ayo Bu, apa tandanya bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang utama, yang penting? Penting nggak ilmu Bu? Benar. Kata siapa? Ilmu? Gimana Bu? Ilmu nurun. Alhamdulillah, bagus jawabannya. Kenapa? Apakah penting ilmu itu? Penting. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cuman pertanyaan saya, kata siapa ilmu itu penting? Kata Al-Quran. Bagus. Apa kata Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma. Enggak ada sampai ayatnya itu. Ayatnya sudah sampai wakul Rabbi jidni ilma. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, katakan wahai Nabi, kul katakanlah, Rabbi ya Allah jidni tambahkanlah kepadaku ilman. Apa itu? Ilmu. Coba. Nabi diajarkan oleh Allah tidak untuk meminta yang lain. Tapi Nabi diajarkan oleh Allah untuk meminta bertambahnya ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu penting. Begitu ya. Minta usia panjang. Pada akhirnya usia sudah Allah tetapkan. Minta rizki yang banyak. Pada akhirnya rizki itu udah Allah tetapkan. Tapi yang paling indah adalah minta tambahan ilmu. Rabbi jidni ilma. Kata siapa? Di mana? Di mana? Surat Toha. Surat Toha ayat yang ke-114. Ilmu itu penting sehingga Rasul diajarkan doa agar meminta kepada Allah itu tambahan ilmu, ya kan? Tambahan ilmu. Surat apa tadi? Ini benar nih catatannya. Enggak ganti-ganti tiap bulan. Benar ya? Iya, khawatirnya asal samber aja di rumah. Ini punya kakak yang tertua hari ini, bulan depan punya adeknya. Sehingga ketika dibuat talim yang dulu kemarin itu di rumah. Ilmu itu kata siapa? Nah, dalam surat apa? Ayat berapa? Nah, makanya paling enak ngisi talim itu tanya. Ya kan? Karena ilmunya sudah ada di ibu semua, saya tinggal merangkai saja. Masya Allah, ya bisa dipahami. Nah, yang kedua nih, ilmu itu penting. Kenapa? Karena ia menjadi jalan kemuliaan. Kalau mulia di dunia itu akan dihormati dengan ilmu. Akan dicintai dengan ilmu, akan akan dijadikan orang yang memang terdepan karena ilmu. Kalau
dunia. Kalau di akhirat, ilmu itu akan mengantarkan orang kepada apa? Kepada perilaku yang baik, kepada akhlak yang baik, kepada amal yang baik, kepada ibadah yang makanya ilmu itu menjadi jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Kata siapa? Mana? Ini Al-Quran melulu. Ini jangan-jangan ilmunya sudah dari Habib nih. Pokoknya kalau ditanya katanya Quran gitu ya. Jadi ilmu itu jalan menuju kemuliaan. Kata siapa? Al-Quran. Surat apa? At-Tahrim. Ayat berapa? Di At-Tahrim. Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ayat yang ke-11. Nah, paham? Paham? Sampai jam berapa nih? 10.30. Kalau jam 9, jam 10 nggak boleh ya? Jam 10 selesai nggak boleh. Coba, Bu, paham Bu? Jelas? Ya karena ini nggak ada media lain, maka saya harus sesimpel mungkin, semudah mungkin agar bisa difahami. Jadi ilmu itu sangat penting. Kata siapa? Surat berapa? Ayat berapa? Bagus ya. Yang kedua, ilmu itu menjadi wasilah kemuliaan. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Kata siapa? Surat berapa? Mujadilah ayat yang ke-11. Sudah paham? Kalau sudah paham sudah. Lu ngaji kan gak harus lama, kata siapa harus 1,5 jam. Kalau bisa 30 kenapa 1 jam? Ya kan? Kira-kira begitu. Allahu Akbar. Ya, ini urgensi ilmu dan amal ya. Nah, saya terangkan lagi, ini hadis. Saya akan ceritakan kondisi pencari ilmu di dalam majelis. Ini kan pencari ilmu semua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Bainama huwa jalisun. Dengerin dulu nih, ini hadisnya ya. Tatkala Nabi sedang duduk fil masjidi, di dalam masjid. Wan nasu ma'hu, beliau dikelilingi oleh siapa? Oleh sahabat. Gimana? Tahu nggak cara kelilingnya sahabat? Ini belum sunnah nih. Kalau sunnah itu keliling separoh. Namanya apa? Halakoh. Jadi halakoh itu muter separoh, begitu ya. Itu namanya halakoh. Maka istilah halakoh itu istilah dari sahabat Nabi, kita dengar di sini nih. Dari mana hadisnya ini? Id qabala, ketika datang kepada Nabi. Jadi Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang salah satu nafar, 3 orang. Nafar ini jumlah kelompok 1 sampai 10, itu namanya nafar. Dari kata nafar. Fa'aqbala isnani ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa tadi yang datang? 3. Yang 2 menghadap Nabi. Yang 2 menghadap Nabi. Wa dhahaba wahid, yang 1 pergi. Yang 1 pergi. Berapa orang tadi? 3 orang. Ya, saya ulang-ulang ya. Memang saya senang kalau ceramah di sini. Kemarin kami di Kupang, kemudian di Singkawang. Ya, namanya sama ibu-ibu harus pelan-pelan kan. Daripada saya ceramah kan pinter sendiri, padahal pinter juga enggak. Nah, kalau ini kan saya belajar dulu, baru ibu-ibu kasih tahu gitu saja. Nah, 2 orang pergi, 2 orang menghadap Nabi, 1 orang pergi. Fawaqafa ala Rasulullah. Kemudian yang kedua ini mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ahaduhuma faro'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Maka salah satu yang 2 yang menghadap Nabi, ia mengambil celah-celah di halakoh. Nah, jadi ketika dia datang, dilihat, ada masih celah nih, ini bisa duduk 1 orang seumpama. Dia nongkrong di situ. Jadi yang 1 ngambil celah di antara halakoh yang sudah ada, gitu ya. Nah, 1 nih. Yang kedua, wa amal akhar fajalasa khalfahum. Yang 1 lagi datang, tapi dia lihat dan dia malu-malu kalau mau nyelempet, bahasa Jawa nih ya. Oh iya, saya dari Kebumen Bu, Nyong. Saya orang Jawa ini ya.
Ya, apa Bu? Nyelempet ya. Iya, nyelap ya di tengah-tengah. Nah yang satu dia lihat sambil malu-malu kayaknya udah nggak ada dan dia nggak pede. Dia duduk di belakang. Ya, ini kayak yang baru datang di belakang ya. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Wa ammas salis fa'ad baro zahiban. Orang yang ketiga boro-boro duduk bersama Rasul. Dia pergi. Falamma faraha Rasulullah SAW qala, tatkala Nabi selesai bercakap-cakap dengan para sahabatnya, Rasul kemudian berkata, ala ukhbirukum anin nafaris salasah. Maukah aku beritahukan kepadamu kedudukan 3 orang tadi? Maka kemudian Rasul menyebutkan, amma ahadukum fa'awa ilallahi fa'awahu. Adapun satu orang yang nyelap itu, maka Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi tapi jangan repotin, ya kan? Dia datang nggak cukup nyelempet aja, kan itu namanya ganggu. Tapi kalau yang apa tadi masih ada longgar, dia masuk dan tidak mengganggu, itu Allah rahmati dia, masya Allah. Wa amal akhar fastahya Allahu minhu. Dia malu kepada Allah. Tapi kemudian dia malu artinya malu untuk apa? Untuk bergabung ke depan. Sehingga apa kata Allah? Fa'ahyahullahu alaihi. Maka Allah juga memberikan rahmat kepadanya. Jadi yang datang kemudian tidak ada posisi lain, saya mah di belakang saja, kan ada yang begitu. Nah itu Allah juga memberikan rahmat kepadanya. Wa amal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun yang berpaling dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah murka kepadanya. Nah, pada keterangan Imam Al-Asfahani, dalam keterangan Imam dalam buku Fathul Bukhari itu sarah ini Fathul apa? Saya lupa nih. Fathul Bahri ya, Fathul Bahri, Imam Al-Asqalani menyebutkan bahwa Nabi terhadap yang ketiga ini berpaling, artinya tidak memperhatikan, tidak memberikan kemuliaan apa-apa. Maka tadi judulnya kondisi pencari ilmu dalam majlis. Jadi yang utama yang masuk ke dalam lingkaran halaqah. Baru yang kedua yang datang kemudian tapi tidak masuk di lingkaran halaqah. Baru yang ketiga orang yang di luar majlis. Yang paling utama yang paling mana? Paling depan, yang ada dalam lingkaran halaqah. Walaupun nanti paling duluan ngantuk nggak masalah. Yang penting pahalanya paling besar, kan begitu ya kan? Ya namanya nyari ilmu kan, ngantuknya kenapa ngantuk? Habis malaikat datang semua sih doain saya jadi ngantuk. Itu pahalanya udah besar kalau lagi ngaji gitu ya. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini pengantar ya. Pengantarnya aja udah 10 menit. Yang ketiga, nih, saya bawakan hadis dulu. Keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Dari Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilm kamasalil khaisil kasir asaba ardon." Kata Rasulullah, perumpamaan syariat yang aku bawa seperti air hujan yang membasahi permukaan bumi. Nah, jadi perumpamaan syariat, agama, nilai-nilai Islam yang ada dalam Al-Quran itu seperti hujan yang turun menyirami permukaan bumi. Masya Allah, luar biasa. Maka nanti di sana kelasnya beda-beda. Nah, emang umat Nabi Muhammad itu memang berkelas-kelas, nggak sama, kelasnya beda-beda. Kata siapa? Kata siapa? Nah, kata Ustadz lagi. Orang nggak boleh kata Ustadz. Kata Allah. Jadi umat Nabi itu kelasnya beda-beda. Itu surat Fatir ayat 32. Gitu. Jadi pertama kelas yang males. Nah, ya. Yang kedua kelas dongdongan. Tahu dongdongan? Nah, kadang-kadang lagi mood rajin. Lagi gak mood angot-angotan. Ya, Masya Allah. Jadi lagi semangat itu sholat malam, wah Masya Allah, sudah 11 masih tanya, Ustadz boleh nggak nambah lagi? Boleh, lagi semangat. Lagi libur 2 bulan kagak sholat. Nah ini namanya kelas apa tadi? Dongdongan. Lagi semangat ngaji, Masya Allah, taklim jam 9, jam 7 sudah ngojek. Atau sudah berangkat ke sini, ya Allah.
Lagi pas balas boro-boro SMS. Mohon izin ya mah nggak bisa taklim boro-boro. Pleng hilang 3 bulan 4 bulan. Ini namanya tadi kelas apa? Dongdongan. Muktasid kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Baru yang ketiga kelas yang istiqomah, yang terus menerus, Masya Allah. Ini orang yang paham tentang ilmu, paham keutamaan mencari ilmu, paham juga tentang pahala orang-orang yang mencari ilmu. Sehingga pokoknya belajar gak belajar yang penting pahala. Nah gitu, datang dia. Allahu Akbar. Sampai sini tidur dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Jadi meleknya kalau baru datang sama makan nanti. Seumpama begitu. Loh itu udah pahalanya udah besar, itu istiqomah namanya. Ya, maka salah satu di antara tujuan cari ilmu ini supaya naik kelas. Jangan kelas 3 terus, ya kan, kelas yang males jangan. Ya kalau yang males jadi dongdongan. Jadi kalau bisa lewat di kelasnya itu langsung semangat istiqomah. Begitu, Masya Allah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kata Rasulullah, jadi syariat yang aku bawa itu seperti air hujan yang menyirami permukaan bumi. Nah, kemudian tanah itu sendiri yang berbeda-beda. Ada yang tanahnya subur, begitu terkena hujan menjadi gembur, kemudian tumbuh rerumputan dan pohon. Nah, Masya Allah, ini tanah yang luar biasa. Datang artinya ini gambaran orang nih. Datang Rasul, datang syariat Islam, alhamdulillah. Dia dapat hidayah. Kemudian dia belajar. Setelah belajar dia amalkan. Setelah dia amalkan dia ajarkan kepada orang lain. Nah, ini namanya tanah yang subur. Maka disebut oleh Rasulullah di sini fakana minha naqiyah. Naqiyatun, nun qaf, papan tulisnya enggak ada juga. Naqiyatun itu tanah yang subur. Nah, jadi dia menjadi muslim, yang kedua semangat. Semangat mengamalkannya. Ya, taunya zikir pagi, raditu billahi robba, pagi 3 hari, sore 3 hari, semangat dia melaksanakannya. Begitu ya. Subhanallah. Nah, ini orang yang istiqomah. Ya, mesti harus meningkat seperti ini. Jadi subur dia manfaatkan. Saya dulu pertama mewajibkan baca Ar-Rahman. Wih, enak betul Ar-Rahman. Ternyata karena sudah biasa dan hafal kan cuma 5 menit selesai. Lanjut Al-Waqiah. Al-Waqiah sebentar karena setiap hari dibaca. Lama-lama hafal ringan, enak. Lanjut lagi Tabarok. Tabarok ringan lagi, enak lagi. Nah, tadi dari Cibubur ke sini alhamdulillah Al-Kahfi selesai. Ini kenang-kenangan dulu saya hafal di pesantren. Nah, nanti sore Yasin. Karena begitu baca Al-Kahfi Allah akan jaga dari Dajjal. Sementara Yasin Allah akan berikan Masya Allah kemuliaan dan keselamatan di dunia. Nah, Masya Allah, jadi bukan hanya Jumat, terserah kita. Ya kan? Pagi-pagi mau berangkat sekolah sudah zikir pagi sore selesai. Pulang dari masjid Asmaul Husna selesai. Nah, jadi buat acara yang sederhana, ringan tapi tidak menyita waktu. Nah, tapi perlu dibiasakan. Pemahaman melahirkan persepsi. Persepsi melahirkan sikap atau kesadaran. Kesadaran itu melahirkan perilaku perbuatan. Perilaku perbuatan yang terus-menerus atas dasar ilmu itu yang menjadikan takdir ketetapan dirinya. Karena Allah akan matikan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Bangun kebiasaan itu. Masya Allah. Bisa dipahami? Jadilah tanah yang subur sebagai gambaran bahwa syariat itu seperti air hujan. Saya nggak hafal banyak, Ustaz, cuman astagfirullahalazim. Loh, itu udah luar biasa. Istighfar lah. 100 kali kah, 200 kali kah, tapi dijadwalkan, diprogramkan. Ya kan? Karena tanda orang istiqomah itu kalau punya program. Kalau nggak punya program, yang diukur istiqomah apanya? Ya kan? Saya berjanji akan sholat 5 waktu di awal waktu. Nah, program itu nanti yang membuktikan kita istiqomah atau tidak. Nah, kalau nggak punya program di mana ngelihat istiqomahnya? Kita punya program baca Quran sehari, one day one juz, atau 1 lembar 2 halaman, atau 2 halaman, terserah. Tapi bukti bahwa kita punya program, nanti ada checklistnya. Hari ini sudah belum, hari ini sudah belum. Kalau sebulan saat kita boleh baca Quran itu terpenuhi, maka itu namanya
Koma gitu ya, itu caranya. Tadi sederhana doanya tadi. Dan ada lagi zikir yang Masya Allah gak bisa ditimbang. Zikir yang tidak bisa ditimbang, timbangan Allah tidak akan mampu untuk memikulnya, menampungnya. Apa itu zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kita memang dalam hadisnya nggak ada ditulis berapa kali, ayo mau dibikin berapa? 10 kali silakan, 30 kali silakan, 100 kali silakan, tidak ada. Kalau ini kita perbanyak, subhanallah, timbangan kebaikan kita itu akan diberikan oleh Allah. Nah, ini bagian ya, bagian dari nasihat. Karena nasihat yang terbaik adalah nasihat takwa. Ini aja kadang-kadang tidak diamalkan oleh kita. Jadi nasihat yang paling baik adalah nasihat takwa, gitu ya. Pernah ibu nyampaikan, bapaknya mau kerja, Pak, hati-hati, bertakwa ya kepada Allah. Pernah belum? Hah? Loh, tadi kan pentingnya ilmu dan memahami serta mengamalkan. Jadi bapaknya mau pergi belajar, mau pergi kerja, Pak, hati-hati, bertakwa kepada Allah. Begitu. Anaknya mau kuliah, salaman, dia setelah cium tangan, nah, hati-hati bertakwa kepada Allah. Kemudian mestinya nih kalau ngajinya bareng, bapaknya mau pergi, Bu, ibu di rumah hati-hati bertakwa kepada Allah. Gitu kira-kira. Kenapa? Loh, karena bertakwa itu satu, rizki akan datang. Ya kan? Min haitsu la yahtasib. Coba kalau kita baca ayat-ayat ini kan terkait tentang hukum talak. Hukum keluarga Rasulullah SAW. Dan terkait itu masalah ini tadi takwa. Kalau bertakwa makhraja, Allah akan berikan solusi dari problematika kita punya masalah enggak? Banyak sekali. Yang punya anak 1 masalahnya 1, yang punya anak 5 masalahnya 5, yang punya cucu 3 punya masalah anak dan cucu, belum suaminya, masalah banyak. Makhraja, Allah berikan jalan keluar. Kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, itu surat tolak semua dari ayat 3, 4, 5, itu semua bicara tentang takwa. Karena nasihat yang terbaik adalah nasihat takwa. Salaman sama ibu-ibu habis taklim, Bu, assalamualaikum, bertakwa kepada Allah. Loh, karena apa? Kalau kita pengen tambah rizki, permasalahan hidup mudah gitu kan, kemudian Allah berikan petunjuk-petunjuk dalam menjalani hidup ini, kan kebutuhan kita semua itu bermuara pada takwa kepada Allah gitu. Sehingga kata Rasulullah ketika ditanya, usina, nasihati kami ya Rasulullah, usikum bitaqwallah, aku tak nasihatkan kepada kalian dengan takwa. Jadi nasihat yang paling baik apa, Bu? Kata siapa? Nah, kata Rasulullah. Jangan kata Ustadz ya. Ustadz hanya nyampaikan saja. Nah, ketika anak kita nanti, nah, mau kuliah ya, iya Bu, hati-hati bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa, nak? 1, takwa itu nih, menjalankan perintah Allah. Yang wajib maupun yang sunnah. Kalau yang wajib sholat 5 waktu, yang sunnah subhanallah. Di jalan naik mobil nanjak Allahu Akbar, turun subhanallah. Begitu rata alhamdulillah, sambil zikir, baca mushaf. Masalah luar biasa. Non muslim aja pede kok bawa Injil, kitab yang tidak ada aslinya itu, masya Allah. Lah kita kadang-kadang anak kita bawa Quran aja nggak pede di jalan, subhanallah. Sebenarnya PD sekarang udah ada di HP. Ya kadang-kadang nggak kebuka karena sebelah, yang kebuka WhatsApp. Gitu kan. Walaupun ada di Android yang sama, begitu kan? Allahu Akbar. Takwa itu artinya menjalankan perintah. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Ya, ingat itu ya dengan zikir dan seterusnya. Jadi kalau ibu rajin sholat, sebenarnya ibu sedang membantu suami memudahkan datangnya rizki dan memudahkan pecahnya persoalan dalam hidup. Begitu. Jadi takwa itu nggak ngawang-ngawang harus berjib kakak, takwa tidak. Di rumah sendirian gitu. Mau sholat sunnah itu dalam rangka takwa. Takwa itu mengundang rizki, mengundang solusi kehidupan, permasalahan hidup dan seterusnya. Maka nasihat yang terbaik adalah nasihat takwa. Ini bagus juga nih buat saudara. Kreatif ini, kreatif. Iya, alhamdulillah. Ya, enggak, saya lagi diet memang. Insya Allah. Jadi tanah subur itu yang kedua. Yang kedua ajadib. Ada tanah yang jenisnya ajadib. Ajadib itu dia bisa menampung air hujan.
tapi dia tidak bisa menjadi subur. Ada nggak tanah yang begini? Masya Allah. Nah, keberadaan dia, karena dia mampu menampung air hujan, keberadaannya bermanfaat bagi orang lain. Yang mau minum air, dia bisa memberi. Yang mau bercocok tanam, dia bisa memberi. Yang mau menyiram tanaman, dia bisa memberi. Ini ajaib. Artinya orang yang berilmu, tapi minim amalnya. Tapi ilmunya banyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, Masya Allah. Maka dalam hal ini masih sama kedudukannya dengan yang pertama. Kalau kita baca dalam man salaka thoriqan, terus yaltamisuhu bihi ilman. Thoriqan di sana berbentuk nakiroh, artinya semua jalan mencari ilmu pahalanya sama. Nah, jadi ngaji dengan WA berilmu sama saja. Ngaji di masjid, ngaji. Jadi thoriqan, kenapa menggunakan kalimat thoriqan nakiroh yang menunjukkan umum? Artinya jalan apapun yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu maka bernilai pahala. Baca sendiri di rumah. Coba mau baca apa? Gitu kan? Masya Allah, mau baca Sahih Bukhari 2 jilid, kemudian apalagi sarahnya 10 jilid, baca dewek seumpama. Mau beli lagi Sahih Muslim 2 jilid, sarahnya 10 jilid, buka sendiri. Mau baca tentang fikih Islam wa adilatu 10 jilid, silakan baca sendiri. Lo tua di rumah aja nggak kelar itu. Sampai mati. Fathul Bari itu yang kitab yang paling luar biasa. Baru separuh saja diterjemahkan, sekarang sudah 35 jilid. Coba bayangkan. Subhanallah. Jadi betapa mudahnya akses ilmu ke depan. Ya kan? Maka nanti dengan ilmu ke depan anak-anak kita insya Allah akan menjadi muslim yang baik, muslim yang hebat, yang tidak lagi yakin, tidak lagi mengimani apa? Mengimani harokah, mengimani organisasi. Organisasi ini sebagai sarana saja untuk bermasyarakat. Yang harus diimani itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya Bu ya. NU itu bukan agama, adalah organisasi. Tidak harus diyakini. Muhammadiyah itu bukan agama, dia organisasi, tidak harus diyakini. Jamaah Tabligh bukan agama, itu adalah organisasi, tidak harus diimani. Ya kan? Kalau kita berorganisasi, berkelompok itu memang bagian dari kebutuhan hidup, tapi bukan sesuatu yang harus diimani. Namun ketika bicara masalah Islam, sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nanti kata kelompok saya, nggak ada kalau bicara Islam. Coba kita buka Al-Quran dan Sunnah, semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kan nanti banyak orang, sekarang banyak orang yang tadi itu mestinya tidak diimani malah diimani, yang mestinya diimani malah tidak diimani. Ini berarti salah dalam beragama. Ya perlu digarisbawahi. Yang ketiga kata Rasulullah, bagian dari tanah itu apa di sini disebutkan? Kian itu tanah keras. Nah, seperti kalau kita naik pesawat turun tuh ke Kupang, yang kelihatan itu hanya karang tandus gitu ya, Masya Allah. Nah, kira-kira tanah keras itulah kian. Ada hujan, gak ada hujan, tetap begitu, kayak kering, kayak basah. Itulah namanya kian. Dia juga tidak bisa menampung air. Tanah licin dan keras tidak bisa menampung air. Untuk dirinya sendiri tidak bermanfaat, apalagi bagi orang lain. Itulah kondisi umat Islam itu, kondisi manusia. Rasul datang seperti membawa hujan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Tapi manusia itu sendiri tidak semuanya welcome menerima kebenaran Allah. Bisa dipahami? Nah, makanya enggak usah aneh kalau sekarang ada orang Islam nggak sholat, biasa karena kelasnya beda. Nah, yang bagus itu yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, berarti kelasnya paling tinggi. Begitu, enggak usah aneh ya. Jadi karena kita paham, kita kasihan kepada orang-orang yang tidak istiqomah. Begitu. Karena kita paham, kita sudah istiqomah, tidak boleh juga sombong dan meremehkan orang lain. Yang ada pada diri kita banyak salah, berusaha untuk menjadi yang baik. Itu Masya Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Keutamaan ilmu dan amal. Yang terbaik siapa tadi? Tanah yang subur, tumbuh padanya pepohonan dan rerumputan, dan posisinya dimanfaatkan oleh banyak orang. Berilmu, diamalkan dan mengajarkan. Itu yang terbaik. Yang kedua, berilmu tapi tidak maksimal dalam mengamalkan, namun
keberadaannya bermanfaat bagi orang lain. Itu pun mulia di sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang dia muslim atau tidak muslim tidak mampu menangkap sinyal kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dengar Islam, ya dengar saja. Dia menjadi muslim malas gitu kan. Orang pada sholat ya di rumah saja. Dengar azan gak ada manfaatnya. Dengar baca Quran juga gak paham. Seterusnya dan seterusnya. Ini adalah kelompok yang paling buruk dalam pandangan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Setengah jam. Sudah setengah jam muqaddimah. Nah, terkait dengan ilmu saya akan tambahkan. Nah, coba direview urgensi ilmu. Apa urgensi ilmu? Apakah ilmu itu penting? Kata siapa? Surat apa tadi? Toha. Ayat berapa? Ah, diingetin. Ternyata cerdas-cerdas ya. Alhamdulillah. Saya lihat nggak pada ngeliat buku loh itu. Ya. Yang kedua, ilmu itu menjadi jembatan untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Ah, bagus. Alhamdulillah. Terus posisi pencari ilmu. Apa tadi posisi pencari ilmu? Ada yang masuk di lingkaran halaqah. Ada yang di mana, Bu? Belakang. Ada yang wah, ini biasanya keluar itu yang kerjaannya konsumsi. Ngaji sibuk konsumsi. Wahnya kesimpulan ngeluarin konsumsi kan. Kesimpulannya dapat konsumsi. Tapi pahalanya insya Allah juga ada ya. Besar. Nah, baru kemudian klasifikasi yang ketiga, yang keempat. Klasifikasi umat Nabi Muhammad. Apa tadi? Pertama, tanah yang subur. Yang kedua, tanah yang bisa menampung air. Yang ketiga, tanah licin dan berbatu. Namanya klasifikasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa klasifikasi? Kelas-kelas, kelompok-kelompok, tingkatan. Iya. Baru sekarang saya akan nyampaikan tentang materi, tentang kemuslimatan. Ini ilmunya. Tadi kalau pentingnya ilmu. Tapi saya akan berawal dengan pertanyaan. Ya. Pertama, posisi. Hah? Gimana? Dapat hadiah. Hadiahnya pulang duluan. Kalau ada umroh di Jonggol, saya umrohin. Karena umrohnya jauh, saya aja pernah umroh bukan karena sendiri, dapat rezeki dari orang. Alhamdulillah. Haji aja saya dari orang. Dari Allah tapi melalui orang. Begitu, alhamdulillah. Hajinya masih lama tapi nunggunya ya. Ya, saya sampaikan bahwa pertanyaannya, apakah peran ibu di sisi suami? Ayo, peran ibu di sisi suami. Saya khawatir ngajinya sudah lama tapi peran sendirinya lupa. Apa coba? Apa peran ibu di sisi suami? Yang pertama, posisi ibu bagi suami adalah partner. Apa tahu partner? Hah? Partner itu artinya tadi pendamping kerjasama. Jadi posisinya sebagai partner. Allah terangkan dalam surat An-Nahl ayat 72. Jadi partner. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Allah lah yang menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Wa ja'ala min azwajikum banina wa hafada. Dan Allah jadikan bersama istrimu itu lahir anak dan Masya Allah ya. Jadi tugas ibu bagi suami pertama apa tadi? Partner. Jadi bukan mau senang berdua ini, partner untuk apa? Partner melahirkan generasi. Tuh begitu maksudnya. Jadi makanya dicari orang yang sepadan. Ada yang suaminya umur 25 kemudian nikahnya dengan anak baru lahir, kan enggak ada. Minimal beda 5 tahun, minimal 10 tahun. Yang jelas memang mau disadikan sebagai partner. Bukan bawahan, bukan partner.
Nah, ya kan? Partner untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadah. Allah jadikan bersama istrimu, ini kerjasama yang baik, lahirlah anak dan keturunan. Kerjasama itu namanya ya, untuk melahirkan keturunan. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Anda yang berperan. Wa razaqakum minat thayyibat. Untuk tujuan itu Allah jadikan hidup ini sarana rizki yang banyak. Jadi bukan kita yang menciptakan rizki, Allah sudah menyiapkan rizki. Tugas kita bersama istri partner menciptakan generasi yang lebih baik, lebih hebat. Ya, jadi peran istri atau posisi istri bagi suami adalah partner. Partner untuk apa? Partner untuk apa? Mempersiapkan generasi yang hebat. Hebat apanya? Hebat apanya? Harus apanya lagi? Loh, ini ibu pengen punya generasi hebat kan? Apa yang dibayangkan hebat apanya? Ilmu. Loh, ibu kalau pengen punya anak hebat tuh gambarannya apa? Jangan-jangan Pak plafonnya Syahrini nih, jangan-jangan. Atau plafonnya siapa? Bu, kan apa yang kita bayangkan itulah yang kita cita-citakan. Maka kadang-kadang menghayal dulu. Kita ingin bersama suami membangun generasi yang hebat. Pertama, hebat akidahnya. Jangan lupa itu. Yang kedua, hebat akhlaknya. Tuh, jadi ada kriterianya. Yang ketiga, hebat ilmunya. Tuh, Masya Allah. Yang keempat, hebat fisiknya. Fisik perlu hebat enggak? Perlu hebat enggak? Perlu. Rasulullah itu disusukan 3 wanita. Itu tanda persiapan Allah terhadap Nabi itu fisik yang kuat. Berapa tahun Nabi disusukan? Hah? Ini berapa tahun? Oh, baca sejarahnya mungkin kurang ini. 4 tahun. Ya, pertama siapa yang menyusukan? Ibunya Aminah. Yang kedua, Sayyidatul Aslamiyah. Yang ketiga, Halimatus Sa'diyah. Ini 3 wanita karena tanda orang musyrik, orang Quraisy yang bangsawan itu pasti menyusukan anaknya tidak hanya kepada ibu kandungnya. Kalau bukan bangsawan nggak mampu dia menyusukan karena bayarnya mahal. Begitu ya. Jadi memberi ASI itu mahal bayarannya dulu. Mungkin kalau sekarang beli susu itu masih murah. Kalau Masya Allah membayar wanita untuk menyusukan anaknya mahal. Maka tanda bahwa Nabi itu disusukan oleh beberapa wanita karena dia keluarga bangsawan dan mampu. Tapi yang paling utama, Allah sedang mempersiapkan Rasul pribadi yang kuat secara fisik. Beliau tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Hanya ketika menjelang mati 13 hari beliau sakit. Itu pun masih bisa mengimami sholat. Hanya 17 kali sholat yang Rasulullah wakilkan kepada siapa? Abu Bakar. Tuh, sehat kan? Masya Allah. Makanya yang tadi, yang ketiga, hebat fisiknya. Baru yang kelima, hebat finansial. Tuh, kalau sekarang kan kadang-kadang ya 1 lupa, 2 lupa, 3. Nah, jadi anak yang hebat ya, nak. Yang terbayang siapa? Tahu tuh. Siapa yang terbayang kira-kira? Nah, jadi anak yang hebat ya, nak. Yang terbayang siapa? Ya ibu sendiri. Siapa yang dibayangkan ketika berkata ingin menjadi anak yang hebat? Maka kalau anak hebat tadi jelas, hebat apanya? Akidahnya. Yang kedua, akhlaknya. Yang ketiga, ilmunya. Yang keempat, fisiknya. Yang kelima, baru hartanya. Maka ketika kita punya anak ternyata hartanya, rizkinya tidak sehebat yang kita bayangkan. Tapi akidahnya, tapi akhlaknya, tapi ilmunya. Ini anak kebanggaan saya dunia dan akhirat. Kadang-kadang kan salah. Gara-gara satu sukses dunianya, semua anaknya suruh nyontoh dia. Contoh kakakmu. Ya cuman satu saja dia jarang sholat. Nah, itu bukan satu, parah itu. Ini Allah duitnya banyak, nyari duitnya pinter dia, Masya Allah luar biasa, hebat. Cuman sayang nggak sholat. Loh bukan sayang itu, Masya Allah. Apa tadi? Musibah tuh, musibah gitu ya. Nah makanya
kriteria hebat itu ada 5. Itulah yang akan ibu persiapkan. Bersama siapa tadi? Nah, ibu itulah yang ibu persiapkan bersama siapa tadi? Suami. Maka ketika kita menikah itu Masya Allah, bayangan awal untuk bersenang-senang itu hilang sama sekali. Ya kan? Ketika kita menikah, yang kita pikirkan anak kita. Yang kita pikirkan rumah untuk anak kita. Yang kita pikirkan sekolah untuk anak kita. Yang kita pikirkan masa depan anak kita. Yang kita pikirkan sampai sudah kakek nenek pun bagaimana kondisi anak kita. Hanya itu. Betul ayat menyebutkan. Surat apa tadi? Surat apa? Apa posisinya? Sebagai partner, ya Allah. Begitu. Bisa dipahami ya? Ya Allah Pak sudah sekian tahun saya menikah dengan Bapak nggak ningkat-ningkat. Loh memang bukan itu tujuannya anak. Allah, ya Allah rela gitu kan. Yang lain pada beli mobil nggak jadi beli gara-gara anaknya 10. Loh kalau anaknya 10 satu berbayar semua kan mahal tuh Bu. Orang lain satu mobilnya satu enggak, saya anaknya 10 kekayaan saya anak kan gitu kira-kira. Sampai bela-belain tuh ya Allah. Mau beli baju cash nggak bisa ngeridit. Dan seterusnya. Hanya gara-gara anak. Pengen senang-senang sebentaran di luar mikir lagi anak lagi. Nggak jadi lagi. Itulah perjuangan kita. Karena memang Allah ciptakan istri menjadi partner bagi suami. Kata siapa? Surat apa? An-Nahl ayat berapa? Iya, partnernya untuk apa? Mempersiapkan generasi yang hebat. Hebat apanya? Yang kedua, yang ketiga, 4, 5. Paham kan? Allahu Akbar. Kita ingin punya generasi yang hebat apanya? Nah, itu namanya ngaji ya, jelas ya. Jadi posisi sebagai istri adalah partner bagi suami. Tugasnya apa? Tugas pokoknya mempersiapkan generasi yang akan, kata siapa? Kata Allah. Jelas gitu ya. Jadi kalau ada yang senangnya nikah saja nggak diurusin, itu nggak paham. Atau senangnya dandan saja nggak peduli dengan pendidikan anaknya, berarti nggak paham tentang tugas hidup. Ya. Di rumah tangga itu rasanya atasan dan bawahan dengan suami, berarti nggak paham tentang tadi posisi di samping suami sebagai partner. Yang kedua apa Bu? Yang kedua itu menjadi sumber ketenangan bagi seorang suami. Istri itu perannya sebagai sumber ketenangan bagi seorang suami. Coba kalau pernikahan kita sering mendengar ayat, apa itu bunyinya? Ya, sakinah litaskunu alaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuh. Ya Allah, jelas sekali Allah menyebutkan bahwa istri itu fungsinya adalah memberi ketenangan. Memberikan apa? Kedamaian. Ya. Jadi yang normal itu istri itu betahnya di rumah daripada di mall. Nah, kalau di mall dia betah berarti pendampingnya adalah istrinya, itu baru normal. Jadi kalau sebentar-bentar pulang nggak betah pulang pergi lagi, jangan-jangan nggak sakinan di rumah. Jadi begitu ya. Surat apa Bu? Kasih tahu dulu suratnya. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum. Tuh, Allah jadikan dari diri kamu pasangan, yaitu suami. Ya kan? Litaskunu ilayya, dengan adanya istri Anda akan menjadi sakinah. Sakinah itu tenang, tenteram. Jadi suami itu, istri itu posisinya sebagai sumber ketenangan bagi istri. Maka bagi suami, sehingga Rasul menyarankan, mengkriteriakan wanita yang baik, wanita yang soleh adalah ketika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Jangan kebalik, kalau mau kondangan menyenangkan, kalau nggak kondangan nyebelin atau nyenebin sama saja. Allahu Akbar. Jadi syariat itu sunnah. Jadi berdandan itu penting, tapi bagi suami. Bagi orang lain juga penting, tapi tidak boleh berlebihan. Tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan Anda berlebihan ketika bersolek.
Tapi kalau bersolek berlebihan boleh hanya untuk suami. Kalau di rumah, di luar rumah yang sederhana saja. Jangan perginya sudah 1 kilo, baunya masih ketinggalan. Nah, kalau di rumah boro-boro gitu, Allahu Akbar. Jadi salah penempatan. Di rumah bau cabai. Bapaknya mau kerja, masih daster itu. Pulang kerja, daster itu lagi. Besok Selasa berangkat, daster itu lagi. Sampai Jumat, ya Allah. Padahal kerjanya udah jalan-jalan beli daster, ya Allah. Karena ini enak. Iya, tapi kan bentuknya udah nggak jelas, Bu. Enak. Allahu Akbar. Ini namanya tidak sadar posisi. Ya, jadi kalau itu sadar posisi penting nggak? Penting. Kadang-kadang kita nggak sadar posisi, ya kan? Orang nggak beriman karena nggak sadar posisi dia di sisi Allah, nggak sadar posisi. Nah, jadi kalau orang sadar posisi saya ini sebagai apa sih? Saya adalah sumber ketenangan bagi suami. Begitu kira-kira, nanti baca sendirilah. Ini mestinya kan nasihat pernikahan kalau ini. Baru yang ketiga, apa fungsi seorang istri? Peran seorang istri di sisi suaminya. Yang ketiga Allah menyebutkan sebagai musuh. Ya, At-Taghabun ayat yang ke-14. Sebagai apa, Bu? Musuh. Nah, mestinya jadi partner malah selalu berbeda pendapat. Ya kan? Mestinya mengarahkan anak kepada kebaikan, malah ini justru yang buruk-buruk saja. Ya kan? Nah, ini itu posisi dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat ke-14. Jadi kalau sudah diterangkan oleh Allah posisinya, tinggal tempatkan diri kita di mana. Maka orang yang ngajinya benar, pahamnya baik tentang agama, dia akan memposisikan yang terbaik sesuai dengan Allah tempatkan. Pertama, partner, oke, dia perankan sebagai partner bagi suami untuk membangun generasi yang hebat. Yang kedua, sebagai apa tadi? Pembawa sakinah, sumber ketenangan bagi suami. Perankan dirinya menjadi sumber ketenangan. Sehingga, Masya Allah, sunnah Nabi istri satu cukup. Nah, kira-kira. Kenapa? Dia nggak mau cari yang lain. Satu juga sunnah, dua juga sunnah, tiga juga. Nah, karena saking pahamnya perannya, malah justru dia yang lamarkan untuk suaminya istri yang lain. Itu baru hebat. Jarang yang gitu. Ya. Kalau enggak di pengajian ini kayaknya jarang. Tapi yang harus kita garis bawahi, suami punya istri satu ya sunnah, dua juga sunnah, tiga sunnah, dan seterusnya. Tapi juga lebih dipahami lagi, tujuan berkeluarga tidak untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi untuk persiapan generasi yang akan datang. Istrinya dua berantem, istrinya tiga tidur di masjid, malah repot, ya kan? Loh kok tidurnya di masjid? Istri pertama berantem, ini kedua berantem. Akhirnya istri satu tidurnya di rumah, istri dua tidurnya di masjid. Kan jadi nggak benar. Gitu. Tapi kalau saya lebih senang lihat orang istrinya 4 akur daripada lihat istrinya satu berantem terus. Pilih mana? Ayo. Lihat orang istrinya 4 akur, bagus ya Allah, gandengan tangan ke mall bareng-bareng kan enak gitu. Ketimbang sudah istrinya satu berantem. Makanya kalau tahu tujuan tuh, istri satu cukup, mungkin kemampuannya satu. Jadi ukurannya kembali kepada masing-masing laki-laki. Kita tidak boleh mencemooh orang yang istri banyak, kalau dia memang baik silahkan saja. Tapi kita juga ngukur diri sendiri mampu atau tidak. Begitu sajalah syariat itu. Kita imani karena ayatnya ada, tapi tidak kita ingkari walaupun kita tidak mampu melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, posisi istri bagi suami sebagai musuh. Itu anaknya diajarin untuk rajin sholat, gitu kan? Istrinya berseberangan. Anaknya dileskan supaya baca Qur'annya bagus, istrinya maunya yang lain. Begitu kan? Nah, berarti ini partner dengan musyawarah yang tidak baik. Boleh bisa dimiliki semua, ya rajin sholatnya, ya baca Qur'annya bagus, ya ilmu yang lain juga bagus, itu hasil dari komunikasi yang baik. Tapi jangan sampai berposisi memusuhi suami yang berkeinginan menciptakan generasi yang hebat. Hebat apanya? Hebat apanya? Terus 3, 4, 5, nah, harus hafal. Ngaji itu harus hafal. Partner, ya. Pertama, fungsi istri bagi suami satu, partner. 2, sumber ketenangan. 3, bagus. Milih yang mana?
Milih yang mana? Yang dua, yang satu nauzubillah min dzalik. Paham? Jelas? Nah, jadi saya sampaikan posisi. Baru yang ketiga, ayo kita buka lebih luas lagi. Kita buka lebih luas lagi eksistensi wanita dalam Al-Qur'an. Eksistensi wanita dalam Al-Qur'an. Eksistensi artinya keberadaan. Bagaimana sih keberadaan wanita-wanita yang Allah rekam dalam Al-Qur'an? Ibu tahu? Ibu tahu? Belum juga. Iya. Pertama, ada wanita tidak soleh mendampingi suami yang soleh. Ada wanita yang tidak solehah, salah ya. Ada wanita yang tidak solehah, tapi dia mendampingi suami-suami yang soleh. Ada? Siapa? Nabi Nuh, terus Nabi Lut. Tuh kan ini namanya eksistensi. Jadi dalam Al-Quran itu Allah ceritakan tentang keberadaan wanita. Ada berapa nih? Minimal tadi jangan kaget kalau nanti ada seorang muslimah, mu'alaf dia. Suaminya masih non-muslim. Loh memang ada dalam Al-Quran. Ada wanita-wanita yang tidak soleh. Suaminya menjadi mu'alaf, menjadi muslim yang baik. Tapi istrinya masih bertahan dia dalam ke-non-muslimannya. Nah jadi sudah diceritakan oleh Allah. Jadi eksistensi seorang wanita. Pertama, wanita yang tidak solehah mendampingi suami yang soleh. Ada dalam surat apa? At-Tahrim ayat yang ke-10. At-Tahrim ayat yang ke-10. Nanti baca sendiri. Ini ya. Nah, jadi kita bisa mengaca siapa diri kita. Yang kedua, kira-kira apa Bu? Kan dikasih gambaran nih. Wanita dulu yang disebutkan. Wanita yang solehah mendampingi suami yang tidak soleh. Siapa? Fir'aun. Kenal sama Fir'aun? Kenal. Oh kan? Jadi nanti akan muncul wanita yang solehah, tapi dia mendampingi laki-laki yang tidak soleh. Contohnya adalah Fir'aun. Kenapa kita cari dalam Al-Quran ya? Karena tadi eksistensi wanita dalam Al-Quran. Jadi gambarannya begitu. Jadi tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut. Kalau nanti ada seumpama dalam realitas hidup ini, wanitanya sangat solehah, tapi suaminya non-muslim. Atau sebaliknya, atau tidak sampai non-muslim, wanitanya solehah, tapi suaminya tidak soleh. Masya Allah. Karena ada contohnya dalam Al-Quran. Terus apa lagi? Yang ketiga. Itu tuh. Wanita yang soleha mendampingi suami yang soleh. Siapa itu? Rasulullah, Masya Allah. Ini wanita soleha mendampingi lelaki yang soleh. Satu soleha, satu soleh. Dua soleha, satu soleh. Tiga soleh. Kalau Rasulullah yang berapa? 9 soleha mendampingi Rasul yang soleh. Akur memang patokannya soleha. Patokannya soleha. Luar biasa. Wanita yang soleha mendampingi suami yang soleh. Inilah yang terbaik. Ini yang terbaik. Maka hadirlah kita menjadi istri yang menjadi pendorong terciptanya kesolehan. Kesolehan bagi suami, waktunya sholat suruh ke masjid, jangan suruh ngimamin di rumah, ya kan? Nah, kalau Pak udah hajan, Bapak ke masjid, saya tak sholat di rumah. Di rumah aja lah Bu, ya nggak apa-apa, asal pakai kerudung. Nah, karena kalau wanita sholatnya di rumah yang terbaik, kalau laki-laki di masjid. Nah kalau bapaknya nggak mau sholat di masjid, siapin mukena. Pada ajan tuh, sholat sana. Males di rumah. Oh nggak apa-apa, Bapak ngimamin ya. Tapi kerudungnya pakai, atau jilbabnya pakai, atau mukenanya pakai. Karena yang dianjurkan sholat di rumah adalah wanita. Walaupun di masjid tidak ada larangan bagi wanita. Jelas ya? Jelas? Jadilah Anda istri-istri yang mendorong terciptanya kesolehan. Kesolehan bagi suami, kesolehan bagi keluarga, dan kesolehan bagi anak. Jelas? Nah, posisi yang ketiga, eksistensinya apa? Wanita soleha mendampingi
suami yang soleh. Ada lagi kah? Ada lagi di Al-Quran? Ada nggak? Apa tuh? Gimana Bu? Ya, wanita yang tidak soleha mendampingi istri yang tidak soleha. Nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena ini kaitannya tentang beragama. Nah, justru yang harus dihilangkan tadi kan yang ada selain muslim kan wanita yang tidak soleha mendampingi suami yang tidak soleh. Itulah yang menjadi garapan dakwah kita. Kenapa dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas begitu? Karena memang selain muslim, selain Islam, tidak ada kategori yang soleh. Karena kesolehan itu hanya ada dalam Islam. Kriterianya soleh itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang keempat. Apa itu? Wanita yang solehah di tengah keluarga yang soleh. Itulah Maryam. Karena tidak mungkin, tidak mustahil akan muncul single parent atau wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya, tapi tetap posisinya dia wanita yang solehah di tengah keluarga yang soleh. Itulah siapa tadi? Maryam. Bisa dipahami? Ya, ini sebenarnya kaitannya tentang masalah keluarga dan seterusnya, ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan jaminan surga bagi istri yang taat kepada suami. Nasihat praktis bagi seorang istri. Nasihat praktis. Pertama, sambut suamimu dengan wajah yang manis. Namanya praktis nih. Jadi apapun kondisinya bagaimanapun itu pahala. Pahala ya betul. Masya Allah. Surga suami itu menjadi penentu bagi seorang istri. Surga atau neraka baginya. Maka secara teknis sambutlah suami dengan wajah yang manis. Ya. Walaupun hanya senyum, senyumnya pahit sekalipun senyum. Aduh, kayaknya pahit banget senyum aja. Yang penting berpahala insya Allah. Yang kedua, ciumlah tangan suami, itu akan menggugurkan dosa. Jadi bukan tradisi, mencium tangan suami bukan tradisi, itu adalah syariat. Yang ketiga adalah berhiaslah untuk suami karena Allah. Kalau kita berhias karena Allah saja, saya berhias karena Allah, beli make up 5 juta. Loh karena Allah saja. Boleh itu tergantung, mau 10 juta silakan, boleh nggak 10 juta? Lah orang kalau mampu silakan saja, gitu ya. Masya Allah. Saya punya tetangga naik haji, biayanya berapa? 270 juta. Sendirian, berangkatnya bersama menteri. Hajinya cuma 10 hari. Nyium batu hajar aswad, tinggal terserah dia mau nyiumnya berapa kali. Enak enggak? Loh kalau mampu enak kenapa tidak? Mampu bagus, maka punya mobil yang bagus bawa buat taklim. Jangan buat ke mall doang, taklim. Kalau mampu, daripada punya mobil pakai motor, kan nyiksa diri. Makanya saya alasan kesini bawa motor, kenapa? Karena kedua, motor tuh nggak macet. Alasan kedua. Alasan pertama, ya, itu bahas sendiri. Yang penting, semuanya kan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nikmati hidup ini, insya Allah sudah luar biasa. Nah, jadi kembali apa tadi? Judulnya apa tadi? Berhiaslah untuk suami karena Allah. Begitu saya tanya, Pak, itu enggak pemborosan haji sampai 270 juta. Dia sudah menghajikan yang reguler banyak. Nah, karena dia diberi oleh Allah rizki yang banyak, dia pengen ibadah itu sempurna dengan cara yang mudah. Kenapa tidak? Bisa kan? Semuanya libur di sholat di rumah, mau tahajud supaya betah sujudnya, belilah itu apa? Sajadah yang harganya berapa, wangi. Sehingga ketika sujud lama seneng banget gitu sampai tidur. Seumpama ya Allah. Daripada di apa nih? Sajadah yang bau yang kemudian berdebu kan nggak betah. Jadi ciptakan kalau kita mampu kenapa tidak? Asal untuk Allah, begitu masalah. Bisa dipahami ya? Iya, masalah rizki dari Allah bukan karena satu hebat satu, nggak ada kaitannya pintar dengan tidak pintar itu rizki. Rizki itu ketetapan dari syukuri saja masalah. Tinggal jaga diri. Kalau kepada orang yang nggak punya jaga hatinya, kepada orang yang punya jaga jangan sampai sombong. Itu saja sebenarnya, masya Allah. Tidak ada istilah riya karena hartanya banyak, enggak, itu karena Allah saja. Jadi lakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk Allah dan untuk orang lain. Subhanallah. Yang keempat, bersuara lembut khusus untuk sang suami. Karena kadang-kadang kalau sama suami orang itu ngomongnya baik, sama suami sendiri itu juga aneh ini kadang-kadang.
Kalau suami sendiri kayaknya semaunya. Ya, sono. Nah, enggak kan? Kalau suami orang, ya Allah, gimana Pak? Apa yang bisa dibantu? Aduh, Masya Allah, bagus sekali. Suami orang, suami sendiri, ya Allah, kenapa coba? Bayangin, ya Allah, dulu nggak ada wanita lain, nggak ada suami yang lain, laki-laki yang lain, kecuali dia dulu. Waktu belum nikah, kok sekarang bahasanya kok jadi berubah? Cobain nanti diatur sendiri ya, bersuara lembut khusus untuk sang suami. Masya Allah. Kemudian jadilah istri pendorong bagi kesalahan suami. Perbanyaklah istighfar untuk suami. Masya Allah, ini jarang juga. Kita istighfar untuk diri kita, istighfar, ampunilah suamiku ya Allah, ampunilah suamiku. Jarang. Nah nanti kalau kita minta ampun untuk suami kita, doa itu kembali melalui malaikat. Doa kita bagus mana dengan doa malaikat? Nah kalau kita mendoakan suami, maka nanti yang doa itu kembali kepada kita melalui malaikat. Masya Allah. Makanya yang kelima, yang keenam, perbanyaklah istighfar untuk siapa? Untuk suami. Apalagi untuk orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Nah kita kadang-kadang Masya Allah bersaudara hanya baru pada batas simbol saja. Belum bersaudara pada mana esensi. Karena esensi bersaudara itu hilangnya dengki antara satu orang dengan orang lain. Itu baru yang namanya saudara yang paling rendah. Wala taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu. Dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-10. Jadi batas persaudaraan yang paling rendah, ini persaudaraan yang paling rendah adalah hilangnya rasa dengki antara kita dengan sesama. Baru yang kedua, esensi nilai persaudaraan yang paling tinggi adalah isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Itu ayat surat Al-Hasr. Jadi Allah ceritakan tentang muhajirin, Allah ceritakan tentang ansor, kemudian Allah ceritakan tentang generasi yang akan datang. 8, 9, 10 surat Al-Hasr. Bicara tentang tingkatan persaudaraan yang sesungguhnya. Subhanallah. Saya rasa cukup, terlalu banyak nanti lupa, maka saya ulang dari awal. Urgensi ilmu dan amal. Urgensi ilmu dan amal. Pentingkah kita berilmu? Nah, kenapa? Surat apa tadi? Toha ayat 114. Alhamdulillah. Jangan sampai lupa ya, diingat-ingat. Minimal supaya nggak lupa 100 kali diulang. Loh iya benar, dalam teori tahfidz itu 50 itu paling minimal. 100 kali. Begitu. Makanya itu baru namanya ngapal. Ibu mau ngapalin apa? Semuanya doa pagi, sore. Raditu billahi robba sampai 100 kali diulang. Nanti akan, nah begitu. Itu teorinya begitu. Kalau baru hafal disetorin, nanti hilang lagi. Kalau 10 kali. Tapi kalau 100 insya Allah. Nah, ya. Jadi ilmu penting apa tidak? Surat apa tadi? Wah, ayat berapa? Alhamdulillah. Yang kedua, ilmu merupakan jembatan kemuliaan dunia dan surat apa tadi? Ayat 11. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, pencari ilmu. Yang paling utama di mana tadi? Lingkaran halaqah. Yang kedua paling belakang. Yang ketiga yang di luar majlis. Itu kata Rasulullah. Maka kalau mau cari ilmu berdesak-desakan. Sehingga sahabat Nabi dinasihati oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahillah yafsahillahu lakum. Itu surat tadi Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Sebelumnya begitu bunyinya. Kemudian yang keempat, tingkatan-tingkatan, klasifikasi orang penuntut ilmu. Pertama, yang menambah ilmu, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan. Itu klasifikasi yang paling hebat. Maka mencari ilmu untuk diamalkan. Yang kedua adalah ajadib, klasifikasi tanah yang hanya bisa menampung air. Dia berilmu, minim amal, tapi dia bisa memberi keterangan bagi orang lain. Ini juga mulia. Baru yang ketiga klasifikasinya adalah ki'an. Apa itu ki'an? Tanah tandus keras yang tidak bisa menampung air. Dirinya sendiri tidak bisa memberi manfaat, apalagi bagi orang lain. Jelas? Iya. Posisi istri bagi suami. Satu sebagai partner. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 72. Yang kedua sebagai sumber ketenangan. Surat apa? Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga sebagai musuh bagi suaminya. Surat apa? At-Taghabun ayat yang ke-14. Jelas?
eksistensi wanita dalam Islam. Satu, wanita solehah mendampingi yang tidak soleh dulu. Yang kedua, wanita yang tidak soleh, salah ya. Yang pertama ya, ulangi. Yang pertama, wanita yang tidak soleh mendampingi, nah bagus. Yang kedua, mendampingi, bagus. Yang ketiga, yang soleha mendampingi, bagus. Yang keempat, wanita yang soleha di tengah keluarga muslim yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, posisi istri ya. Tadi saya catat tadi 3 itu ya, yang 1, 2 saya memahami. Tapi sebagai musuh itu, tadi saya langsung buka surat At-Tabun ayat 14 ya. Saya bacakan ya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surahnya Masya Allah benar tentang musuh, tapi apa hubungannya dengan istri yang menjadi sebagai musuh untuk suami? Rasanya yang 1, 2 rada memper gitu ya, yang nomor 3 kok rasa nggak masuk dalam esit menurut saya ya. Maaf, saya Al-Fakir, silakan Ustaz. Pertama, ayat ini menjadi gambaran bagi kita realitas posisi wanita di samping suaminya, ada yang begitu. Makanya tadi ada kalimat peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati. Kemudian setelah hati-hati apa? Jangan sampai terbawa dalam apa? Terbawa dalam emosi, terbawa dalam pengaruh, terbawa menjadi tidak baik gara-gara hadirnya istri. Ada loh yang istri itu justru dia tidak pede kalau menjadi muslimah yang baik, atau tidak pede mendampingi suami yang soleh. Ada nggak kira-kira? Nah karena ada itulah maka pertama fahdharu, hati-hati. Wasfahu, berlapang dada. Jadi kalau sudah kadung punya istri muslimah tapi kurang soleha, jangan kemudian ditinggalkan. Ya, disitulah tugas seorang suami untuk membimbing, menasehati, membawa, begitu ya. Sehingga Rasul memberikan isyarat wanita itu lembut loh, maka harus diperlakukan secara lembut. Memperbaikinya juga dengan cara yang lembut. Jadi luar biasa ini menjadi suami. Nyatanya memang banyak laki-laki yang soleh didampingi oleh wanita yang kurang soleh. Tapi semua proses untuk menjadikan istri soleh, meskipun hasilnya nggak soleha, itu tetap bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya posisi sebagai musuh tidak seperti dalam peperangan ya, tidak seperti dalam peperangan. Posisinya sebagai teman diskusi barangkali. Nah, kalau partner tadi masuk dalamnya teman diskusi. Partner, pendamping. Betul. Tapi rasanya kalau menjadi musuh artinya kontradiksi si istri dengan suami. Saya kok nggak masuk sebagai eksistensi sebagai istri loh. Oke, ya. Bisa nanti diperkaya pemahamannya, lihat sejarah. Kemudian lihat tafsir, ada Ibnu Katsir dan seterusnya. Tapi yang paling esensi dari keterangan itu bahwa bisa saja seorang istri itu menjadikan kecelakaan bagi suaminya, dunia dan akhirat. Kecelakaan. Ya, ya betul. Tapi bahasa Al-Qur'annya memang adun. Ya, betul. Ya, cukup ya. Jadi bisa saja seorang suami itu menjadi disebabkan karena istri menjadi celaka dunia dan akhirat. Celaka itu ya tidak dalam artian ya mungkin bahasa paling halus tingkatannya sampai kepada yang paling tinggi. Kalaupun nanti Anda sebagai suami kenapa masuk surganya belum, tanggung jawab saya kepada istri belum sempurna dulu sehingga harus saya pertanggung jawabkan. Itu termasuk menjadi musuh dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Ya, mungkin cukup? Begini Ustadz, mungkin karena judulnya posisi seorang istri terhadap suaminya. Kita mungkin konotasinya positif semua. Ternyata mungkin judulnya aja kali ya dirubah, maksudnya macam-macam kedudukan istri apa gimana kali ya Ustadz ya, supaya mungkin awalnya saya juga gini,
Awalnya saya juga menerimanya mungkin posisinya yang baik-baik aja, nggak taunya ada model oh begitu. Jadi ya itu yang harus kita pahami ya, gitu. Ya baik, paham saya sekarang. Ustadz, sedikit saya kalau saya masalah ujian hidup itu kan juga termasuk ingin meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita, gitu ya Ustadz. Itu bagaimana Ustadz gitu, singkat aja. Ya, terkait tentang masalah amal. Makanya disebutkan gitu, mansalaka tariqan yaltamisuhu bihi ilman. Kan semuanya tariqan aja bentuknya nakirah. Ilman saja bentuknya nakirah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi maknanya luas berarti. Salaka, torikon, berarti jualan apapun yang ditempuh, intinya untuk mencari ilmu. Kemudian ilman, artinya semua ilmu, tidak hanya ilmu agama saja, semua ilmu. Sahalallahu lau torikon, maka ilmu itu akan menjadi jalan baginya menuju kepada kebaikan. Torikon juga bentuknya nakiroh. Nakiroh ini dalam istilah bahasa Arab ada dua, ma'rifah dan nakiroh. Kalau penyebutan nakiroh itu nanti akan kembali. Apakah ilmunya diamalkan semua? Itu yang terbaik. Diamalkan sebagian, itu juga bagus. Diamalkan sedikit, itu juga menjadi hal yang baik. Makanya dalam hidup ini, ilman sahalallahu tariqan adalah yang terbaik, berusaha mengamalkan ilmu yang kita punya. Begitu. Karena luas nakiroh itu cara mencari ilmunya, zaman sekarang juga nyari ilmu lewat YouTube, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Baik. Makanya tadi meskipun sampai sini ngantuk ya, namanya ngantuk nikmat juga. Jauh-jauh juga kan nikmat, ini ngantuk nggak apa-apa, itu namanya alamiah. Tapi prosesnya ini sudah bernilai jihad. Maka ketika di jalan, sudah di tempat, proses pulang gitu kan, semuanya jika dipanggil oleh Allah sahid insya Allah. Jadi semua proses. Jadi disamakan posisi mencari ilmu itu adalah usaha berjihad di jalan Allah. Begitu. Dari Al-Quran itu sebenarnya Allah turunkan untuk membangun persepsi yang benar. Ya. Kalau persepsi kita tentang hidup benar sesuai dengan Al-Quran itu berarti persepsi mati menurut Al-Quran. Loh, persepsi mati itu menurut Al-Quran jelas ada. Ya kan? Pengen mati Bu? Tapi mati itu dalam Islam itu luar biasa. Kalau capek hidup, pengen istirahat, mati. Nah, yang kedua, kalau mau menikmati hasil amal soleh adalah mati. Sebenarnya mati dalam persepsi Al-Quran itu indah. Nah, jadi Al-Quran ini mengajarkan ilmu untuk memperbaiki persepsi kita. Hidup dan kehidupan persepsi yang baik bagaimana? Mencari harta yang persepsinya benar bagaimana? Punya istri persepsi yang benar bagaimana? Menciptakan anak persepsi yang benar bagaimana? Jadi Al-Quran sebenarnya hadir mengubah persepsi manusia yang salah menjadi benar. Sehingga Allah menyebutkan inna hadzal Qur'an yahdi inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surat Al-Isra ayat yang ke-9. Jadi Quran ini memberikan persepsi yang lebih lurus, yang lebih benar kepada manusia. Maka saya sebutkan persepsi melahirkan apa tadi? Persepsi, pemahaman dulu. Pemahaman melahirkan persepsi. Persepsi melahirkan kesadaran atau sikap. Kesadaran akan melahirkan amal. Dan amal yang kontinu itu menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jelas Bu? Jelas? Ya. Jadi semua keberagaman ini kalau nggak istiqomah memang berawal dari persepsi yang tidak benar. Jadi kalau ada orang Islam sholat dan sholat, yang nggak sholat itu bukan tidak berarti dia nggak mau sholat. Boleh jadi karena tidak memahami bahwa sholat itu indah sehingga dia tidak sholat. Jadi pemahaman melahirkan persepsi. Persepsi melahirkan kesadaran atau sikap, dan sikap melahirkan amal, dan amal itu menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, cukup? Nah, terakhir sebagai kesimpulan, ada saya bacakan syair dari seorang ahli untuk pada mu'alim. Ya, ta'allum fa innal il. Belajarlah kamu, karena sesungguhnya ilmu itu zayyinun li ahlihi, menjadi penghias bagi pemiliknya.
Wa fadlun menjadi keutamaan, wa unwanun dan menjadi alamat likulli mahamidi bagi setiap orang yang mulia. Jadi ilmu itu begitu kira-kira kesimpulannya. Belajarlah ilmu, kenapa? Karena ilmu zain menjadi zinah, perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun keutamaan, orang diutamakan biasanya karena ilmu. Wa fadlun, wa unwan alamat. Alamat orang mencari kemuliaan diukur dengan ilmu. Likullil mahamidi, karena setiap orang yang mulia ukurannya adalah ilmu. Belajarlah ilmu, karena ilmu itu sangat penting bagi kita. Makanya jidni ilman, tambahkan ilmu. Otomatis kalau bertambah ilmu, insya Allah bertambah rizki. Tapi juga jangan konotasikan rizki itu hanya berbentuk materi. Semua kebaikan yang membuat kita bahagia itulah rizki dari Allah. Alafu minkum. Tapi saya mohon maaf tidak berlama-lama. Tutup doa saja Ustaz. Ya, saya juga doanya. Ya, doa pengajian saya adalah subhanakallahumma. Enggak, biar dapat berkah dari ilmunya Ustaz. Oke, baik. Mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imana wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna waslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena dia adalah kebaikan bagi kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena dia adalah kehidupan bagi kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena dia adalah puncak perjalanan hidup kami. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa thaqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina maswa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisan minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaita wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tankar munkarat wa hubbal masakin wa la taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.